Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya secara teknikal dan inflow asing untuk saham Big Bang. Yang pertama kita coba bahas dari saham BBRI ya. Ya, yang dimana saham BBRI di perdagangan hari ini ya, hari Rabu, tanggal 24 September 2025, BBRI naik ya tipis 0,72%, close di harga 4.170. Kalau kita lihat di sini ya untuk BBRI dia sempat menyentuh EMA 20 ya, mantul dan close di harga 4.170. Kita coba cek untuk inflow asingnya di saham BBRI ya. Ya, untuk investor asing mencatatkan net buy ya 111 miliar. Kalau kita lihat memang ada akumulasi ya dari investor asing. Di 2 hari perdagangan kemarin ada net sell tapi tipis aja ya, untuk hari Rabu ini dia, net buy lagi ya cukup banyak 111 miliar. Kita cek secara teknikalnya untuk BBRI. Ya, untuk BBRI di mana dia mantul dari EMA 20, jadi seandainya dia bertahan ya di atas EMA 20 ya, yang di mana kita bisa kasih tanda juga ya untuk support terdekatnya di 4.080-an ya, kita bisa pas seandainya dia bertahan ya di atas supportnya, dia akan melanjutkan kenaikannya ya untuk saham BBRI. Kita bisa pantau dulu ya untuk saham BBRI, tapi seandainya dia jebol supportnya ya, ada kemungkinan dia barangkali dia mau naik dikit terus turun kembali ya. Sampai BRI kita bisa pantau juga di sini soalnya ada gap yang cukup lebar yang belum ditutup untuk sampai BRI. Seandainya kok support ini dijebol untuk BRI kita bisa pantau dan akan melanjutkan kenaikannya kembali ya, seandainya support ini ditembus dia akan nutup gap ya. Asumsinya kita pantau aja ya di area-area sini sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham BBRI. Kita lanjut. Untuk saham berikutnya ada saham BBNI. Ya, untuk saham BBNI di perdagangan hari Rabu ya, dia ditutup melemah 0,24%, close di harga 4.190. Kita coba cek inflow asingnya di saham BBNI. Ya, untuk investor asing mencatatkan net sell ya tipis ya, 220 juta aja di sini. Kalau kita lihat merahnya tipis dibuangnya. Kita cek secara teknikal ya untuk BBNI, kalau kita lihat memang BBNI masih bergerak sideways ya di range yang sangat lumayan lebar ya 3.950-an sampai di harga 4.540. Jadi kesimpulannya apa kalau kita lihat chartnya begini, kalau mau beli mending tunggu dulu ya karena di sini di area tengah-tengah jadi harganya sangat nanggung ya, alangkah baiknya kita beli di harga-harga support murahnya ya, mungkin di sekitar 3.900-an ya sampai 4.000 masih boleh kita cicil di area-area support bawah ya, sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Memang kalau kita lihat memang sideways ya untuk BBNI-nya, masih belum kemana mana untuk BBNI. Kita coba lanjut untuk saham PMRI, yang dimana di perdagangan hari Rabu ini ya, BBNI ditutup melemah tipis ya 0,45%, close di harga 4.390. Kita coba cek inflow asingnya di saham PMRI. Ya, kalau kita lihat untuk saham PMRI investor asingnya masih mencatatkan net sell ternyata 21 miliar. Kalau kita lihat di sini memang di saham PMRI investor asing terus
distribusi ya, jualan yang cukup kencang juga. Kalau kita lihat di sini, kita cek juga, secara teknikal, kita analisa secara teknikalnya ya. Ya, kalau secara teknikal dia masih ada kemungkinan bergerak sideways ya di area 4.570-an sampai support terdekatnya di harga 4.320-an ya. Jadi ada kemungkinan memang untuk Bank BMRI dia masih bergerak sideways di area-area support ini ya. Untuk area support terkuatnya di harga 4.250-an ya. Jadi ada kemungkinan memang BMRI dia bergeraknya di sini-sini aja ya, sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali di ada resisten ya, jadi target juga di 4.990-an ya, di area-area situ. Jadi untuk beberapa minggu ke depan memang masih bergerak sideways untuk BMRI-nya, didorong dengan inflow asingnya yang masih keluar terus ya di saham Bank Mandiri ini. Kita lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham BBCA. Ya, kalau kita lihat ya, untuk saham BBCA ini di perdagangan hari Rabu ditutup melemah ya 1,27%, close di harga 7.775. Kita cek, secara investor asingnya di saham BBCA ya gimana coba kita cek. Ya, untuk saham BBCA investor asing mencatatkan net sell ternyata ya 263 miliar. Kalau kita lihat memang BBCA pun nggak beda jauh ya sama BMRI. Ya investor asingnya pun banyak jualan, di BBCA pun banyak jualan ya kalau kita lihat. Kita coba cek secara teknikalnya pun, karena investor asingnya jualan, nah sahamnya pun cenderung turun ya kalau kita lihat memang. Jadi kalau kita lihat secara teknikal di hari ini dia ada menyentuh EMA 20-nya ya dan dia berbalik badan ya turun. Jadi memang kalau kita lihat di sini kita bisa tanda area supportnya 7.500 dan resisten terdekatnya di area 8.100. Jadi ada kemungkinan memang, BBCA pun masih bergerak sideways ya di antara support dan resistennya ini ya. Ada kemungkinan untuk beberapa hari ke depan juga masih bergerak sideways di area-area ini aja ya untuk BBCA ya. Seandainya kita buat long investasi ya, investasi jangka panjang ini adalah harga-harga yang cukup menarik ya, udah cukup murah ya, kelas BBCA di 7.775-an ya di area-area ini. Dan kita lihat juga ada gap yang cukup lebar ya di sini kalau kita lihat di harga 8.600-an. Ada kemungkinan seandainya dia bisa break di atas setlist-nya ini ada kemungkinan dia mengejar resisten berikutnya ya untuk BBCA. Tapi kita pantau aja dulu, ada kemungkinan memang dia bergerak setlist aja di area-area bawah sini ya. Kita lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham Arto. Kita cek saham Arto ya. Ya, untuk saham Arto di perdagangan hari ini ditutup melemah ya 1,87%, close di harga 2.100 ya, sorry sorry maaf. Ya close di harga 2.100. Kita coba cek inflow asingnya di saham Arto. Ya, untuk investor investor asing dia mencatatkan net buy ya, lumayan banyak juga di sini 1 miliar kalau kita lihat. Memang investor asing masih ada akumulasi ya di saham Arto. Kita coba cek secara teknikalnya ya di saham Arto. Kalau kita lihat ya di perdagangan hari ini, saham Arto ternyata sempat menyentuh garis trendline-nya ya yang saya bikin dia menyentuh dan ada tarikan sedikit. Jadi ada kemungkinan ya untuk saham Arto dia bisa melanjutkan kenaikannya kembali. Untuk resisten terdekatnya kita bisa tandai di 2.310 sampai 2.440. Selama dia bertahan ya di bawah di atas support trendline-nya, kalau kita lihat kan terjadi rejection ya, kita lihat ini
ada kemungkinan dia melanjutkan kenaikannya kembali di 2440-an ya sebagai target terdekatnya dia ya. Kemungkinan dia bisa mengejar area-area itu ya. Karena kalau kita lihat trendline ini itu sangat kuat ya, disentuh berapa kali kita coba hitung, 1, 2, 3, 4 ya di area ini, 5 ya dia sempat menyentuh 4, kalau di sini 4, kalau di sini ada kecil 1 di sini ya, di 5 ya, 5, dan ini akan kita coba pantau aja besok, selama dia bertahan di atas garis trendline-nya, dia akan mengejar resisten terdekatnya di 2310 sampai 2440 untuk Arto ya. Oke guys, cukup sekian ya di video kali ini, saya Investor Ngapak, salam cuan.